Shalom, perkenalkan nama saya Tiara Mapitri Malau. Saya dari mahasiswi IAKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3 Grup E. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Sejarah Gereja Umum. Dan dosen pengampu saya adalah Ibu Rawatri Sitanggang MPD. Di sini saya akan menjelaskan periodisasi sejarah gereja umum. Dan saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyimak video saya. Periodisasi sejarah gereja umum menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahun 30 sampai 590 Masehi, sejarah gereja kuno. Yang kedua tahun 590 sampai 1517 Masehi, sejarah abad pertengahan. Yang ketiga tahun 1517 sejarah gereja zaman baru. Yang pertama, sejarah gereja kuno. Menghitung dari lahirnya gereja pada masa ini, sejarah mencatat gereja lahir pada hari Pentakosta di Yerusalem dan bagaimana Rasul mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa di hari Pentakosta. Dicatat sebagai sejarah penting, yaitu di Antioquia orang disebut Kristen. Dalam periode ini bagaimana para rasul hasil pelayanan rasul-rasul mereka bersaksi dan gereja semakin bertumbuh dan berkembang. Ada sejarah penting pada tahun 313. Tahun inilah Kaisar Konstantinus Agung ia menjadi pembebas gereja. Ia mengeluarkan maklumat edik atau surat perintah yang disebut Edik Milano, atau edik pengertiannya ialah penganiayaan gereja, suatu keputusan yang dikeluarkan yaitu toleransi dalam beragama, yang bagaimana kekristenan pada awalnya teraniaya, baik pihak kaisar. Ada banyak bentuk aniaya selama rasul-rasul. Setelah rasul-rasul yang kita kenal, akhirnya pemimpin dengan sebutan bapak-bapak gereja. Dan bapak-bapak gereja inilah adalah murid dari para murid Yesus. Sebagai contoh, murid Polikarpus ialah murid dari Rasul Yohanes dan murid yang lain yang sama-sama melayani. Dan pada masa 380, akhirnya gereja tidak lagi dikejar-kejar dan dianiaya. Dan pada masa ini, gereja diakui oleh pemerintah Kaisar Romawi. Pada tahun 380, dikeluarkannya Edik Theodosius bahwa gereja benar-benar merdeka dan diterima, dan Kristen itu menjadi agama negara, dan dibangunlah basilika-basilika yang megah. Kedua yaitu gereja abad pertengahan. Sejarah abad pertengahan ini atau gereja dalam zona nyaman banyaknya penurunan, yaitu satu dalam standar hidup para iman memiliki hidup yang duniawi. Demikian juga gereja duniawi atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dari sisi ajaran terjadinya deviasi atau penurunan dari standar seharusnya. Abad pertengahan ini mengalami perang salib sebanyak 7 periode. C. Adanya usaha mereformasi gereja. D. Reformasinya adalah kepausan dipulihkan, yaitu paus kembali tinggal di Roma. E. Adanya gerakan Renaissance atau pembangunan kembali. Ada 2 hal yang penting. Yang pertama, gereja disadarkan adanya kesalahan hal-hal rohani. Yang kedua, muncul gedung-gedung tinggi atau arsitek-arsitek tinggi. 3. Adanya mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg. Yang ketiga, tahun 1517, sejarah gereja zaman baru. Pada tahun 1521, Luther diadili di pengadilan tinggi di Jerman. Oleh karena itu, gereja menetapkan Luther menganut ajaran sesat. Dalam perjalanan pulang dari pengadilan, Luther ditangkap oleh Elektor Frederick. Setelah ditangkap oleh Frederick, Martin Luther ditempatkan di benteng
Wartburg selama 1 tahun. Di dalam benteng ini selama 1 tahun ia tidak tinggal diam, tetapi justru di dalam ini Martin Luther menerjemahkan Alkitab. Kebanyakan dari Perjanjian Baru. Martin Luther kembali ke kotanya di Wittenberg untuk kembali memimpin reformasi. Tahun 1529 adanya pertemuan tingkat tinggi tujuannya mempersatukan kembali gereja Kristen atau Kristen dan Protestan menjadi GKR. Di dalam pertemuan tersebut tidak didapati kata sepakat dan pemimpin Katolik menganut ajaran Protestan. Tahun inilah disebut dengan istilah sebagai Protestan. Kontra reformasi. Setelah masa reformasi gereja Katolik kehilangan banyak jumlah anggota. GRK berusaha mengembalikan orang Protestan kembali ke Katolik. B. Usaha ini dilakukan oleh Trente yang dipimpin oleh Paus Paul III. Konsili Trente ini dilakukan pada tahun 1545 sampai dengan 1563 dan tidak dapat mempersatukan GKR dan gereja Protestan. C. GKR memperbaiki kelemahan yang ada di dalam gereja, khususnya doktrin. Kemudian gereja Katolik memperlebar sayapnya ke negara-negara baru dan ini yang disebut kontrareform. Baiklah, berikut adalah penjelasan saya mengenai periodisasi sejarah gereja umum. Terima kasih.